Muhammadin lil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin lil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa kulli niyatin sholihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad dari Uzun baru di syarih hadzal kitab Syekh Ahmad Uzun Syekh Murabiruh ulamain hadiyin khususan ila hadratin Syekh Nas'aluka al-karamah wal barakah wa syafa'a alaik fitaraini al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdaha hirmanul haqqi wa amyul qalbi an ma'rifati ayatillah. Bagaimana kajian malam lalu membahas tentang kesombongan. Jadi sombong harus dibahas, harus dipelajari. Supaya apa? Supaya terlepas dari sifat sombong. Karena sekarang banyak orang sombong tapi tidak sadar, tidak menyadari bahwa itu adalah kesombongan. Contoh paling realnya mana? Ketika ngobrol, gue mah bukan lagi nyombong nih. Diawali dengan kalimat bukannya gue sombong nih. Itu apa? Itu lagi nyombong nggak? Itu lagi sombong. Tapi sering ngomongnya gue mah bukannya sombong. Kalau gue mah ya kan ngomong-ngomong, gue udah punya anu. Itu lagi sombong. Nah, makanya kudu dipelajarin tuh sombong. Kibir. Definisi kibir ismun lihalatin yatakhassasu bihal insanu min ijabihi binafsi, merasa dirinya lebih besar dari orang lain. Wa ayyara nafsahu a'dhama min ghairihi,
merasa dirinya lebih dari orang lain dalam hal apapun. Kalau dia pintar, penyakitnya ngerasa lebih pintar dari orang lah. Dia punya duit, ngerasa lebih kaya dari orang lah. Dia punya jabatan, ngerasa lebih tinggi dari orang lah. Dia punya derajat, ngerasa derajatnya lebih tinggi dari orang lah. Pokoknya lebih. Tuh. Ganteng, ngerasa lebih ganteng dari orang lah. Jelek, ngerasa lebih jelek dari orang lah. Itu bukan sombong. Nyadar diri. Tapi ada yang jelek sombong. Ada. Udah jelek sombong, kurang ajar itu. Nah, tuh patokannya ketika kita merasa lebih dari orang lain, walaupun faktanya memang kita lebih, tetap nggak boleh ngerasa. Udah jelas nih. Makanya ajaran Imam Ghazali, Imam apa Syekh Abdul Qadir Jailan, begini, menghilangkan kesombongan itu seperti ini. Ketika engkau bertemu dengan orang yang lebih tua, maka tanamkan dalam hatimu bahwa dirimu lebih hina dari orang tua tersebut. Kenapa? Biar bagaimanapun orang tua tersebut lebih lama menyembah Allahnya daripada kita. Satu. Ngelihat yang lebih muda, apakah kita boleh merasa lebih mulia? Ya jangan dulu. Tanamkan dalam hati. Ngelihat bocah-bocah yang kecil, yang umurnya lebih muda, bagaimana gua bisa lebih bagus dari dirinya, sedangkan gua mah maksiatnya udah lebih banyak kepada Allah dibanding dirinya. Kan enak kalau begitu. Lihatnya enak. Bahkan sama si kafir pun, kalau Imam Ghazali mah, jangan dulu ngerasa mulia. Jangan dulu ngerasa gua lebih mulia dari si kafir. Jangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu endingnya nanti kayak apa akhir cerita kita. Bisa jadi itu orang yang kita cap kafir sekarang, sebelum dia meninggal seminggu, tahu-tahu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Sedangkan orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah mu'alaf, waduh, kaman la zambalahu, tidak ada dosa baginya. Kayak min waladathu ummuhu, sebagaimana ibunya baru melahirkan kayak bayi. Coba, dia kagak punya dosa. Dan nauzubillah, bisa jadi kita mati kagak bawa iman. Saking susahnya hidup, Malik kagak nahan, kegoda sama Amoy. Waduh, anak Cin, ada nggak sih Maliknya? Hah? Nggak ada. Nggak ngajar. Ganti Malik dah. Saking susahnya hidup, sampai kegoda sama Amoy anak Cina. Ya udah, pokoknya lu pengen gue modalin apa, ada, yang penting lu baca apa, keluar dari agama banyak kan yang begitu. Nah itu makanya nggak ada gunanya punya sifat sombong. Dan ketika kesombongan menguasai hati, itu ada 4 kemadorotan. Ada 4 bahaya yang diakibatkan oleh sifat sombong. Ihdaha hirmanul haqi, yang pertama adalah terhalangnya dari kebenaran. Wa amyul qalbi, kalau hati udah nggak bisa nerima kebenaran, buta hatinya. Udah nggak mempan nasihat. Kalau kata orang tua mah udah tambeng, kagak ngerti dibilang. Itu orang tambeng, orang yang kagak ngerti dibilangin, apa sih? Penyebabnya sombong. Penyebabnya sombong. Oh, ngaji no. Siapa? Kamu sadaan. Lah bocah baru kemarin. Sombong nggak tuh? Sombong. Lah siapa dia? Gua tahu susahnya. Lah. Itu sombong. Nasehatin. Sebenarnya bang jangan begini. Lu tahu apa lu mau bocah? Sombong nggak tuh? Sombong. Sedangkan kita nggak pernah tahu kebenaran itu datangnya dari mana? Dari mana? Allah mau nitipin kebenaran bisa baik dari hal-hal yang kita nggak duga. Pengalaman pribadi dulu lagi puyeng, lagi ngadepin masalah begini begitu di masyarakat. Yang ngomong bukan ustaz,
Yang ngejadem kirain mah ustad atau kiai, kita adem hati kita gitu dinasihatin, kagak ada yang ngomong sampai begitu tajamnya. Yang ngomong siapa? Orang beragajulan. Tad, ini namanya bu kita mau masuk ke hutan, ya wajar we kena duri mah. Tuh, adem pikiran dia. Itu yang ngomong bukan orang bener statusnya. Yang ngomong orang beragajulan. Tuh kalau Allah mau ngademin hati orang, dari mana kayak bisa? Caranya kayak apa juga Allah mah bebas. Makanya kalau pengen hati kita lemas, hati kita enak, lega, satu buang yang namanya sifat sombong. Jangan ada gengsi. Tak dulu siapa dia? Gue makan keluarga sultan. Alah, yang sultan gue keluarga lu, kan begitu. Lu mah belum tentu. Nah sekarang yang lagi istilahnya jadi ricuh baik apa sih? Kan karena kesombongan. Yang lagi ricuh nasab. Karena apa itu? Jadi ada yang ngusut segala macam. Karena ada oknum-oknum yang menyombongkan nasab, mancing akhirnya. Ya udah sombong mah pokoknya sumber malapetaka beda. Satu, penyakit yang diakibatkan kesombongan, hirmanul haqi wa amyul qalbi an marifati ayatillahi ta'ala. Tertutupnya hati kita dari kebenaran sehingga menjadi buta hati kita an marifati ayatillah, tidak bisa memahami petunjuk-petunjuk Allah. Ayatillah di sini bukan cuma Al-Qur'an. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Satu, ayat qauliyah. Ayat apa? Qauliyah. Ada lagi ayat kauniyah. Beda segitu doang, beda pengertian. Padahal hampir mirip. Yang satu qauliyah, qaf waw lam ya ta marbuto. Yang satu kauniyah, kaf waw nun ya ta marbuto. Beda. Ayat kauliyah itu adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril berupa Al-Qur'an. Itu ayat namanya itu. Ayat kauliyah. Ayat kauniyah yang bagaimana? Selain dari itu. Semesta alam itu ayat-ayat Allah. Apa sih ayat Allah? Petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah. Gunung tuh ayat Allah. Laut ayat Allah. Langit ayat Allah. Bintang ayat Allah. Bulan ayat Allah. Maka ketika manusia sudah tidak bisa mendengarkan ayat-ayat kauliyah Allah, dibacain Quran udah kagak ngerti. Sekarang kan jangankan orang dibacain Quran, setan gua kadang ngelawan, bener nggak? Orang kesurupan dibacain Quran, qul a'udzu birabbin nas. Yalah gua mah levelnya Yasin kata yang kesurupan. Nah kalau manusia udah kagak mau ngedengerin Quran, ayat kauliyah Allah sudah tidak didengarkan, jangan salahkan ketika ayat kauniyah Allah yang berbicara. Kagak pugu-pugu kemarin lagi ngelamun-lamun, tahu-tahu di orang dikit di daerah Bogor. Ada yang ngerasa nggak? Yang ngerasa ditegur itu. Kalau gue mah nggak ngerasa. Emang gue mah pules. Nah itu hati-hati. Ada gempa. Di mana orang kita mau kagak kerasa? Wow, gede di sini. Oh, ada apa dengan diri lu? Berarti lu lagi ditegur itu. Kalau yang nggak ngerasa berarti dosanya rada dikit. Hah? Ya, sombong bercanda mah. Yang penting sombong itu jangan keluar dari hati, sebatas mulut. Ada apa gue mau jawabannya? Allah. Satu, amyul qalbi. Wa fiha akamullahi ta'ala. Sedangkan di dalam ayat-ayat Allah itu terdapat hukum-hukum dari Allah. Ya ayat Allah bukan Quran doang. Orang ngenasehatin itu juga ayat Allah. Orang ngelihat kita salah dinasehatin, kitanya kagak terima. Nah itu gara-gara sombong. Siapa lu? Makanya sekarang mau tenar banget. Waduh. Sekarang mau bukan ilmu yang didengerin, duit. Yang didengerin duit. Lu mau ngomong apa kira kagak ada duitnya, mau mual didengerin orang. Sampai haram jadahnya. Orang kaya mah kentutnya wangi, setan. Di mana ada orang kentut wangi sih?
Tapi istilah. Coba nih rapat panitia nih di kampung-kampung, di desa-desa. Coba nih. Itu kalau orang yang kelihatan peduli, silakan Pak bicara, semua mendengarkan dengan khusyuk. Oh, iya, setuju. Iya, setuju. Giliran cengcerepetnya ngomong. Yang kagak ada duit. Menurut saya mah begini, Pak, alah banyak ngomong loh, kan begitu. Ribet-ribetin doang, tadinya rapat udah kelar. Galang ngomong. Tuh duit, sekarang mah yang didengerin duit. Kenapa? Ya itu, penyakitnya udah sombongan. Kalau udah nggak bisa terima ayat Allah, gara-gara sombong, ya kacau manusia. Ulama itu juga ayat Allah, petunjuk Allah. Adanya kiai, adanya ustadz, itu ayat Allah. Al-Quran kagak didengerin, kiai kagak didengerin, ustadz kagak didengerin. Waduh, laulal ulama la sorotin nasukal bahaim. Kalau udah nggak ngedengerin ulama, makalah jadi manusia ini seperti binatang. Dalam hal apa? Perilakunya udah kayak binatang. Kadang-kadang kita bingung ngakurin, wah dulu mah zaman Nabi, zaman jahiliyah. Ya padahal lebih jahiliyahan orang sekarang. Sekarang. Zaman Nabi mah tibang ada istilah tuker-tukeran bini. Tuh, zaman Nabi tuh. Kejahiliyahan zaman Nabi tuh sampai begitu. Bini saling tuker. Terus apa lagi? Jahiliyahan itu. Ketika lahir bayi perempuan dibunuh. Tapi udah lahir baru dibunuh. Zaman sekarang belum lahir udah dibunuh. Berarti lebih jahiliyah. Zaman sekarang. Ya, tapi nggak selamanya orang zaman sekarang kalah. Ada juga menangnya orang zaman sekarang dibanding zaman dulu. Zaman dulu ada tetap sisi positif dan negatif. Intinya apa? Mau hidup di zaman kapan orang sombong mah mau selamat. Sampai akhir hayat juga bisa jadi celaka. Firaun ngapa sih kagak mau tobat? Lantaran sombong. Abu Jahal lantaran sombong. Coba kalau Abu Jahal kagak hilang sombongnya, nggak gengsi sama Nabi Muhammad, dia mau ngikut Nabi Muhammad di ujung hidupnya. Lah kan kalau orang mau tobat pasti siapa yang kagak diampunin sama Allah? Pasti diampunin. Makanya iblis kagak diampunin lantaran apa? Kagak mau tobat. Ngapa dia kagak mau tobat? Lantaran dia sombong. Nah, kita mah jangan diterima kagak tobat gue, terima kagak tobat gue. Lu sombong kagak, goblok doang nggak ada. Tobat mah tobat baik. Ya bukan, besok udah maksiat lagi. Kan diajarin bab tobat. Kan kemarin kita di tanjatan kedua ngebahas tobat. Pertama ilmu, kedua tobat. Masalah tobat nih sekalian ingat-ingat. Walaupun kita besok maksiat, sekarang tobat, besok maksiat, tetap kerjain baik tobatnya. Nggak ada yang percuma. Kalau bahasa alu mah tobat sambal percuma. Ustadznya masih kelas apa itu? Belum. Apa namanya? Amatir. Kiainya masih kiai amatir. Tapi kalau kiai udah kelas levelnya level high, apa pro. Nah, dia pasti ngomong begitu, udah tobat baik. Kenapa? Bagus baik. Bagusnya di mana? Nih, sekarang kita tobat. Tadi kita masih maksiat. Begitu kita tobat, dosa kita udah kehapus. Walaupun besok kita maksiat terus mati, berarti dosanya baru yang itu doang. Benar ya? Syukur besok maksiat. Terus habis maksiat kita tobat lagi, matinya pas lagi tetap nggak punya dosa. Coba kalau begini mah antar beda tobatnya dah. Wow. Makin banyak kelelep kagak pernah numpuk. Jadi nggak ada tobat yang percuma. Kalau ada yang bilang tobatnya percuma, itu berarti majlis taklim amatir, begitu. Baru jadi hamba yang amatir, masih perhitungan nama Allah dia masih perhitungan nama Allah. Kalau kita udah ngitungnya begitu, nyari aman baik. Iya, dosa kita banyak, tapi ampunan Allah lebih banyak. Satu tuh hirmanul haq,
terhalang dari kebenaran akibat sombong. Wasaniyatu al-muqtu wal-bughdu minallahi ta'ala. Bahaya yang kedua ketika kita memelihara kesombongan adalah al-muqtu wal-bughdu, kebencian dari Allah benci sama orang yang sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin, tuh ada ayatnya. Sesungguhnya Allah la yuhibbul mustakbirin, tidak sama sekali menyukai orang-orang yang takabur. Kagak diresepin bisa. Makanya ada hadis Nabi, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, pakai lan nafi nasab istiqbal. Tuh kalau ngaji alatnya, lan nafi nasab istiqbal, menasabkan istiqbal, menafikan hukum yang akan datang. La yadkhula, tidak akan pernah. Tuh. Kalau tibang la yadkhulul jannah, nggak masuk surga, tibang tidak masuk surga, berarti masih ada kemungkinan bakal Kalau udah pakai lan nafi nasab istiqbal, dinafikan tuh harapan masuk surganya. Kagak bakal pernah. Tuh. Beda kan? Kalau kita minta maaf, terus kata dia, gua nggak maafin lu, berarti masih ada harapan bakalan dimaafin. Kita nembak perempuan, gua nggak terima lu, berarti masih ada harapan untuk diterima. Tapi kalau udah bahasa si perempuan, kagak bakal pernah gua mau nerima lu, udah buru-buru lari kemari. Bisa bawa ayam hitam ayam putih, biasa registrasi sama ketua gitu, tapi transfer nomor rekening langsung. Berarti udah habis. Berarti udah habis. Bahasa Nabi, la yadkhulal jannata, tidak akan pernah bisa. Oh, maknanya begitu. Masuk surga man kana fi qalbihi qatun minal kibir. Siapapun orang yang di hatinya ada setitik noda kesombongan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Wasaniyatu al-muqtu wal bughdu minallahi ta'ala. Ya Rabbi, ruwiana Musa alaihi salam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam qala pernah berkata, ya Rabbi, man abghadu khalqika ilaika, qala man takabbaru qalbu wa ghalita lisanu wa safaqa aina wa tajilat yaduhu wa sa'a khuluquhu wa bahilat. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, kan Nabi Musa mah bisa, dia mah langsung tektokan sama Allah, ngobrol sama Allah. Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, man abghadu khalqika, manusia yang mana sih yang paling engkau benci? Manusia yang jenisnya kayak apa sih yang paling Allah sebel? Ilaika qala, Allah menjawab, man takabbaru qalbu, satu yang paling gua benci, predikat pertama musuh gua adalah man takabbaru qalbu, orang yang hatinya takabur. Dibencinya juga nomor pertama. Lalu nomor duanya siapa ya Allah? Oh, nomor keduanya mah dia mah golato lisanu, orang goludo lisanu, orang yang mulutnya kasar, yang suka ngomong wah segala macam. Tapi bukan Batak ya. Kalau Batak itu emang udah bawaan. Batak mah emang udah adat. Emang ngomong kudu kencang baik. Batak bukan berarti wah berarti orang Batak dibenci sama Allah nih. Enggak. Tuh. Itu mah adat kebiasaan. Itu mah intonasi, ini mah omongannya kasar. Omongannya acak-acak kan anjing babi segala macam, itu penyontoin gua. Terus makanya gua benci Allah kan gitu. Aduh. Sekarang mah jangankan orang biasanya, jangankan premannya yang make udang-udang, make gamis, gua bacotnya luar biasa kasar. Memaki-maki, tukang maki-maki, tukang menghardik. Ini kan kami mengkritik. Oi,
pakai ilmu. Mengkritik itu ada caranya. Kan Nabi ngomong kulil haqqa walau kana murron. Ya bener ada hadisnya, tapi pemahaman lu yang dongok tentang memahami hadis tersebut. Bahasa Nabi kulil haqqa walau kana murron, katakanlah yang hak walaupun pahit, resikonya tanggung sendiri, bukan bawa-bawa orang. Mana resiko tanggung sendiri? Adepin sendiri. Kagak resep sama lurah, samperin ke lurahnya. Assalamualaikum, lah, ente jangan begini, ente salah. Kalaupun ada resiko yang nanggung diri sendiri, yang ditabok kita masih lurah. Tuh begitu, bukan kita bawa-bawa orang ke kantor des. Wah lurah begini, melimpahkan resiko kepada orang lah. Tuh pahamin tuh kulil haqqa walau kana murron. Kalaupun kita nggak ditampol sama si lurah, paling urusan kita dikejar bebelit ntarnya. Berarti resiko buat diri sendiri. Begitu. Jangan malah mengkambing hitamkan orang lah. Kulil haqqa walau kana murron. Ada caranya, ada etikanya. Ngikutin ajaran Allah sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana itu Musa dan Harun suruh ngadepin Fir'aun. Pakula lahu kaulan sadida, layinan bahasanya. Hai Musa Harun, datengin tuh Fir'aun, bilangin innahu togo wa'aso, Fir'aun udah kelewat batas, wa'aso, Fir'aun udah terlalu banyak maksiatnya. Sampein ke Fir'aun, tapi ingat, kula lahuma kaulan layinan, berkata-katalah, berbicaralah kalian di depan Fir'aun dengan bahasa yang lemah. Kulil haqqo walau kana murron. Karena menyatakan kebenaran bukan dengan teriak-teriakan, bukan dengan maki-maki, menyampaikan kebenaran dengan kalimat yang benar. Begitu atuh konsepnya kalau ngakunya bela agam. Aduh, suruh ngaji gak? SMS-in gak? Biar enak. Tuh begitu tuh, mahamin agama jangan sepotong-sepot. Nah sekarang kita ahli sunnah wal jamaah, bukan cuma Quran hadis, tapi ada ijma dan kias. Kita kiaskan, kalau sekelas Fir'aun baik, sekelas Fir'aun, itu Musa sama Harun disuruh ngomongnya lemah lembut. Emang kira-kira Jokowi lebih gila dari Fir'aun? Ayo. Atau Prabowo lebih gila dari Fir'aun? Enggak kan? Emang pernah nggak dengar Jokowi ngaku Tuhan? Enggak. Pernah nggak? Enggak. Pernah nggak dengar Jokowi masukin orang sekeluarga ke penggorengan? Kalau Firaun Siti Masih itu sekeluarganya digoreng hidup-hidup. Tapi ngomongnya suruh lemah lembut, menyampaikan kebenaran dengan kalimat-kalimat yang benar. Ajaran Allah mah benar. Selamat kalau ngikutin ajaran Allah. Ini sebab golu dolisanu, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Peringkat kedua yang dibenci oleh Allah adalah orang yang kalimat-kalimatnya tidak bisa dijaga. Wasofako aina, orang yang suka memicingkan kedua matanya, memandang rendah orang lain. Nggak boleh kita sama baik manusia mah. Kalau wali mah udah kagak kelihatan sama dia mana orang kaya, mana orang miskin. Mana orang bener, mana orang beraga aja. Enggak wali mah. Malah kalau ngelihat ada orang tukang maksiat, sayang banget dia mah. Bukan ngebela maksiatnya, tapi itu orang didoain. Bahkan doanya juga kan pernah kita kaji. Ya kan? Ada satu permaksiatan di satu kampung, kemudian datang ke para wali, lalu wali itu mendoakannya apa? Allahumma kama parih tahum fid dunya faparrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia. Tuh, lagi pada joget-joget, lagi pada nyawer, lagi pada mabuk. Kan bahagia kan? Bahagiakan mereka di akhirat. Tuh, wali itu. Tapi jangan iseng-iseng ditiru, Tray. Aliran sesat kita ntar disangkanya. Aliran Kok tukang maksiat didoain bahagia di akhirat? Kan ada proses. Kagak bakalan tuh tukang maksiat bisa bahagia di akhirat kalau dia kagak punya proses taubat. Setelahnya taubat juga dia beramal soleh. Peristiwa yang terjadi selanjutnya dia mati dalam husnul khotim. Tuh doanya ke situ, cuman potong apa disebutnya? Potong kompas.
Jangan nyalahin doanya, kitanya yang belum nyampe pemaham. Tapi jangan suka diterapin, enggak. Kalau di tongkrongan jangan. Orang lihat bocah gitu, udah ya Allah bahagia ini. Terus sangka orang gila lu enggak. Itulah. Jadi kalau ngaji jangan nanggung-nanggung, nyebur sekali. Nyebur. Kalau ibarat istilahnya jangan mancing di pinggiran baik. Jala sekalian biar dapat ikannya. Wa bakhilat yaduhu, mana lagi orang yang pelit adalah orang yang juga dibenci oleh Allah. Peringkat keberapa tuh dia? Peringkat keempat. Ranking keempat. Nominasi buat orang-orang yang dibenci oleh Allah, bakhilat yaduhu, orang yang ngepal tangannya. Kerap kepelannya. Bahasa apa lagi kalau dapat predikat omongan ketua sama buset dia dosanya gue dipinta kagak dikasih. Nah itu parah. Dia mah jangankan buahan, jangankan duit, jangankan apa, dosanya dipinta mau dikasih. Buat itu orang udah masyhur. Nauzubillah. Gimana caranya supaya hilang sifat pelit? Kudu paham yang kita punya ini nggak selamanya. Begitu. Yang kita punya ini kagak bakal kita bawa semua. Banyak kan yang ketinggalan, banyak kan yang bisa jadi dosa. Antar dah kayak kalau baiknya kalau apa dermawannya kalau udah kaya, baik kalau nyampe kaya. Kalau umpamanya umurnya panjang sampai jadi nasib kaya. Kalau umur pendek akhirnya mati dalam kepelitan. Bawa predikat orang yang dibenci oleh Allah nomor keempat adalah si nyabut rokok sebatang kayak nyabut keris kan begitu kan. Hati bolo konco dilarang pelit. Duduk bareng. Apalagi kalau ngeliat gua udah ngerokok harus sibuk tuh. Harus mulai sibuk. Kira ntar malam disindirin lagi gitu. Awas. Nah, enggak ada enak-enaknya jadi orang pelit. Orang pelit mah bahasanya juga gitu. Baidu minallah, jauh dari Allah. Baidu minal jannah, jauh dari surga. Baidu minan nas, jauh dari manusia. Manusia. Kadang-kadang itu si pelit kagak resep sama orang pelit juga. Ayo dah. Itu kadang-kadang bisa banget ngatain orang padahal dia gue Nah itulah pelit ternyata penyakit yang akut. Sampai membuat dirinya tidak sadar. Banyak gak orang pelit ngatain orang? Banyak. Yang gak nyadar dia. Wasa khuluquhu, dan yang terakhir orang yang jelek akhlaknya. Nakalu, bahaya yang ketiga yang diakibatkan sombong adalah al-hidyu, hina, wan nakalu, dan siksa. Orang sombong akan terhina, orang sombong akan mendapatkan siksa. Di mana? Fid dunya wal akhirah. Kagak kudu nungguin akhirat. Dia bakal hinanya di dunia juga bakalan hina. Di dunianya juga bakalan dapat siksaan. Emang tambeng, emang sombong, kagak ngerti dibilangin orang, kagak mau dinasehatin orang, hidup semau-maunya, akhirnya belang. Kalau udah belang, siksa bukan? Siksa. Jangan langsung ngatain, gue mau dicoba, pede banget sih kita mah kadang-kadang. Orang yang dapat cobaan mah kekasih Allah, orang yang disayang Allah. Dikit-dikit lagi dapat cobaan ini Ustaz, pret kan gitu kan. Berarti dapatnya siksa? Jangan juga. Jangan. Lagi diajab, jangan. Nggak ada. Pokoknya bencana alam semua yang terjadi di Indonesia ini nggak ada yang itu termasuknya siksa Allah, nggak ada. Bukan ajab Allah. Bukan. Emang apa? Innallaha la yu'adzibahum wa anta fihim wa innallaha la yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kan Qur'annya jelas. Allah tidak akan menurunkan azabnya pada satu kaum wa anta fihim, ketika engkau masih bersama-sama mereka Muhammad. Nah sekarang yang sholawatan dari ujung Aceh sampai ke Papua ada nggak? Ada. Wa hum yastaghfirun. Kira-kira di Indonesia masih banyak nggak orang yang istighfar?
banyak. Terus itu terjadi bencana aja, bukan. Itu mah larinya cobaan buat yang kena musibah, cobaan buat yang nggak kena musibah. Yang terkena cobaan, kita yang nggak kena juga coba. Yang kena musibah, sabar nggak dia? Dicoba sama Allah, hartanya dirusak. Nah kita yang ngeliatin, dicoba sama Allah, ada nggak kepeduliannya? Gitu. Yang lulus ujiannya, ya berarti dia ngegalang donasi, ngirimin, ngebantuin. Itu lulus dari cobaan, bencana. Yang kagak lulus ya cuek-cuek baik. Yang haram jadah, ngebantuin kagak, ngatain, dia mah diajab. Tuh yang haram jadah tuh. Berarti soben. Oh pantes di sono mah digempa sampai ditebalikin tukang maksiat bae. Banyak yang zina. Lah kalau faktor-faktor begitu umpamanya benar-benar jadi sebab nurunin ajabnya Allah mah, kita udah kelipet. Ono di sebelah Quran apaan kan begitu kan? Ya Bang Dado. Jangan. Ayo dah. Di puncak kayak apa? Ayo di puncak. Kayak apa tuh di puncak? Permaksiatan. Itu yang apa kampung Arab. Kawin kontrak, emang kawin kontrak sah? Nah. Ayo, siapa yang berani ngesahin kawin kontrak? Kagak ada. Nikah kontrak, pokoknya nih gua nikah selama sekian bulan. Ini maharnya. Emang sah begitu nikah? Kagak sah. Nikah mah hati-hati. Kadang-kadang nih suka kelepasan juga anak-anak muda pengen nikah, antara nyari yang rada kaya. Jangan pernah nikahin orang karena kekayaannya. Jangan. Mentang-mentang, loh orang kaya meninggal, loh ada anaknya masih perawan, kayaknya buat saya pantas bang, pengen kekayaannya. Hati-hati ngaji. Siapa orang yang mendatangi perempuan ingin menikahinya lantaran kekayaannya, maka dia datang bukan sebagai seorang pengantin, tapi dia datang sebagai rampok, kata Nabi Muhammad. Berarti nikahnya juga udah kagak dosa. Laki-laki dilarang matre. Laki-laki dilarang. Ya habis kalau dapetnya yang belangsak juga, tuh ibu juga lagi belangsak, ya terimakan baik. Kali min ditambah min jadinya bisa apa begitu? tambah keminannya. Min, emang rumusnya gimana? Min tambah plus gimana? Min tambah plus gimana? Plus tambah min bisa plus. Kalau min tambah min tuh kakak. Plus belangsak. Ya ternyata sombong bisa menyebabkan hidup kita susah. Sombong di dunia wal akhir. Wala hatim rahimahumullahi tani wa yudrika kal mautu ala salasatina al-kibri wal hirsi wal khayla. Kata Imam Hatim al-Asom. Hatim al-Asom ini imam besar, ahli tasawuf. Karangan kitabnya mampir kagak pernah kedengeran, tapi namanya di setiap kitab tasawuf ada. Itu kan hebat. Hebat nggak? Dia emang nggak ada karangannya di karangan mu'alif hadal kitab Hatim al-Asom, nggak pernah nemu. Dari mulai tahun 95 gua kenal kitab kuning sampai tahun sekarang belum pernah nemu karangan Imam Hatim al-Asom. Tapi namanya di hampir banyak kitab, banyak banget namanya disebut-sebut Hatim al-Asom. Tuh manusia mah begitu, nggak berkarya tapi dikenang. Kalau kita karya kagak, dikenangnya ngeselin kan begitu. Ya Allah. Sampai begitu kedengeran meninggal, ya bagus dah. Itu udah musibah gede tuh. Kalau ada beritain nalillahi wa inna ilaihi raji'un, umpamanya nih, kalong ya kan meninggal, ada yang teriak alhamdulillah dah. Waduh, musibah itu. Itu musibah. Ada apa lagi yang masang petasan mah? Wal hirsi tuh. Satu kata itu al-Asom. Ijtanib, jauhilah, hindarilah ayudrikakal maut, jangan sampai engkau mati dalam keadaan 3 macam. 1, ala kibri, membawa kesombong. Yang keduanya wal hirsi, membawa keserakahan.
Serakah juga kagak boleh. Ini diambil, itu diambil. Oh, madu juga didagangin, sapi didagangin, motor didagangin. Serakah mau kemana? Oh, terus itu mah cita-cita. Pengen kawin lagi kan ibad. Kenceng-kenceng ngomongnya. Hah? Barangan hapus. Wal hirzi wal khailai, dan jangan juga mati dalam keadaan ile-ile. Ile-ile itu apa? Banyak lagu. Mati dalam keadaan banyak lagu. Fainal mutakabirul la yukhrijuhullahu ta'ala minad dunya hatta yurayahul hawanu min arzalil ahlihi wa khuddamihi. Karena sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak akan dicabut nyawanya dari dunia oleh Allah. Nggak bakal diangkat nyawanya dari dunia, artinya nggak bakal dimatiin sama Allah. Hatta yurayahul hawana min arzali ahlihi. Kalaulah dia belum dihinakan daripada lebih hina dari orang-orang yang pernah dia hina. Apalagi sombong sama orang. Tapi kadang-kadang kita mah ngerasanya begitu sih, lihat orang sombong, ntar kok lo, pede banget, ntar lo ngerasain. Yeah, padahal dia juga lagi sombong mana? Ya gue mah nggak sesombong dia. Bahasa gue mah nggak sesombong dia. Itu sombong bukan? Itu sombong. Emang kacau orang kita mah kacau. Ngomongin orang gue begitu. Ini mah kita doang ya. Gue mau bukan ngomongin ini. Tuh, ayo dah. Sering gak kita gibah begitu tuh? Ini gue bukan ngomongin teman ini. Si Anu begini, kan kurang ajar tadi dah. Katanya bukan ngomong, tapi diomong. Wah, ini megeblek, gibah juga gila juga berarti tuh. Kagak nyadar dia lagi ngomongin orang. Jadi sombong. Wal harisu la yukhrijullahu ta'ala minad dunya hatta yuhwijahu ila kisratin aw syarbatin wa la yajidu masagon. Dan orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah tidak akan keluar ruhnya dari raganya sebelum dia merasakan haus yang sangat, lapar yang sangat. Hati-hati tuh, jangan serakah-serakah amat itu. Secukupnya secukupnya baik. Pengen punya motor baru, cukup duitnya, kan alhamdulillah. Bangunan pengen rapi, cukup duitnya, alhamdulillah. Mobil pengen ganti, cukup duitnya, alhamdulillah. Ini pengen nambah, duitnya cukup, alhamdulillah. Kalau berani itu kok. Makan ketawa aja. Wal mutalu la yurijullahu ta'ala minad dunya hatta yumarriquhu wa hu bi baulihi wa qadarihi. Orang yang jetek, orang yang selalu ginding, ile-ile itu banyak lagu itu orang yang berlebihan. Penampilan berlebihan, jangan yang biasa baik. Jangan lebihan, itu nanti ada ancamannya, dia tidak akan mati. Orang selalu wangi, apa sih kalau bahasa sekarang, pria-pria maskulin apa? Pokoknya berhias dirinya, benar-benar hati-hati, itu ada ancamannya. Ancamannya apa? Dia tidak akan mati sebelum dia menikmati bau kencingnya. Pesing berarti itu termatinya. Wa qadarihi. Dia akan ngendus kotorannya sendiri. Jangan begitu-gitu. Kita mau bebersih kalau lagi mau ngadep Allah. Jangan berlebihan, intinya jangan berlebihan. Itu yang ketiga. Warabi'atu annaru wal adabu fil uqba lamma ruwiya anallahu ta'ala yaqulu kibriya'u ridai wal adumatu idari pamanazani fi wahidin minhuma adkhaltuhu naro jahannam. Ancaman yang keempat, bahaya yang keempat diakibatkan takabur. Kalau yang pertama tertutup mata hati. Yang keduanya apa tadi? Kebencian dari Allah. Yang ketiganya kehinaan dan siksa. Tuh. Yang keempatnya an-nar wal adab, neraka dan segala macam siksaan di dalamnya. Alamaruya anallah ta'ala menjadi hak atas orang-orang yang sombong. Hak. Kalau udah bicaranya hak, kagak bakal lari. Kalau tanah hak gua itu enak, mobil hak gua itu enak. Lah kalau neraka masih siksanya hak gua itu nauzubil. Waduh, berapa? Hati-hati men, hati-hati. Jangan sombong-sombong amat men. Emang apa yang kamu sombongin men? Kan begitu. Yang
Nah, jangan galak-galak, jadi orang jangan galak-galak. Kenapa tuh? Siksa. Yaqulu annallahu ta'ala yaqulu sebagaimana firman Allah al-kibriya uridai. Ini hadis qudsi. Takabur itu adalah selendangku. Wal azamatu idari. Tuh. Kalau keagungan itu adalah apa bahasa izari? Oh, kain. Kalau ibarat kain mah kain. Paman nazaani siapa orang yang ngambil sorban sama kain gua fi wahidin tuh. Kesombongan itu hak Allah, keagungan itu milik Allah. Sekarang kita ambil, ya Allah kesel. Kata Allah, adkhaltuhu naro jahannam, maka aku tidak akan segan-segan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Kalau udah ingat jahanam, ampun. Mual ada yang kuat. Mual ada yang kuat. Serendah-rendahnya neraka jahanam, pakai sendal merek apa tuh? Merek apa sekarang? Sendal yang sampai 2 juta. Merek apa pian? Merek apa? Awas itu dipakai itu sendal made in neraka. Kita pakai sendal itu dari telapakan kaki sampai ubun-ubun ngegolak nih, otak ngegol. Itu terendah. Itu masih level 1. Kalau ibarat gacoan mah kan begitu. Itu yang terendah. Siksanya waduh macam-macam. Ada yang ditriskai, ada yang diguntingin lidahnya. Bari nggak ada mati. Kagak ada mati. Nih, kalau bahasa neraka itu kan bahasanya Al-Qur'an mah enak tapi dalam. Faduku adabal harik. Duku cicipilah. Bahasanya cicipi, bukan rasakan. Kalau ngerasain sama nyicipin beda nggak? Beda. Kalau ngerasain mah nggak konsen kita. Pokoknya udah kerasa enak juga, udah. Kerasa kagak enak juga, Tapi kalau nyicipin, bener-bener kita resapin. Garamnya pas apa kagak? Mecinnya cukup apa kagak? Gulanya ada apa kagak? Ini irisan siletnya kerasa apa kagak? Kan begitu. Bakaran apinya udah mulai panas apa kagak? Dari mulai anget-anget kuku sampai panas bangetnya kerasa. Nggak ada yang kelewat. Tuh bahasa zukul adzabal harik. Begitu itu palu yang gede nimpa kepala kita kerasa apa kagak? Kerasanya dari mulai nyentuh sampai moncrotnya tuh pala. Bari kagak ada mat. Wah sakit men. Nyambung lagi. Makanya nggak usah belajar rawa rontek. Percuma lu ya, ngapain belajar rawa rontek segala pancasona. Lu masuk neraka tapi punya kan gitu. Begitu buntung nyambung lagi, hancur jadi lagi. Begitu itu antara api nih, api masuk nih, kan sampai ke tulang-tulang, sampai ke sumsum. Jangan dikatakan kalau ukuran dunia mah begitu kulit angus baiknya udah mati. Bener nggak? Nggak kudu sampai angus, udah mati. Kalau udah mati, udah nggak keras. Di neraka mah kagak. Dari mulai bulu-bulunya meretek, mulai ininya pada melepuh, ya kan? Terus nyampe ke daging, nyampe ke uratnya kebakarnya kerasa, tulangnya kebakarnya kerasa, sumsumnya kebakarnya kerasa. Lu ngapa diem bae dado? Ya sama kok gue iseng gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya zalzalal wal ikram Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin awalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulina ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka
arja min amalina wa rahmataka awsa'u min zambina. Allahumma ilam akun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li anna wasyat kulla syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa Uzun lalu di syari hadal kitab saya amal uzun saya murabiruh
Ulamain hadiin khususan lahabat semaya. Nas'aluka al-karama wal baraka wa safa alaih fitaraini al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdaha hirmanul haqqi wa amyul qalbi an ma'rifati ayatillah. Bagaimana kajian malam lalu membahas tentang kesombongan. Jadi sombong harus dibahas, harus dipelajari. Supaya apa? Supaya terlepas dari sifat sombong. Karena sekarang banyak orang sombong tapi tidak sadar, tidak menyadari bahwa itu adalah kesombongan. Contoh paling realnya mana? Ketika ngobrol, gue mah bukan lagi nyombong nih. Diawali dengan kalimat bukannya gue sombong nih. Itu siapa? Itu lagi nyombong nggak? Itu lagi sombong. Tapi sering ngomongnya gue mah bukannya sombong. Kalau gue mah ya kagak ngomong-ngomong, gue udah punya anu, itu lagi sombong. Nah, makanya kudu dipelajarin tuh sombong. Kibir. Definisi kibir ismun lihalatin yatakhassasu bihal insanu min ijabihi binafsi, merasa dirinya lebih besar dari orang lain. Wa ayyaro nafsahu a'dhama min ghairihi, merasa dirinya lebih dari orang lain dalam hal apapun. Kalau dia pintar, penyakitnya ngerasa lebih pintar dari orang lain. Dia punya duit, ngerasa lebih kaya dari orang lain. Dia punya jabatan, ngerasa lebih tinggi dari orang lain. Dia punya derajat, ngerasa derajatnya lebih tinggi dari orang lain. Pokoknya lebih. Tuh. Ganteng, ngerasa lebih ganteng dari orang lain. Jelek, ngerasa lebih jelek dari orang lain. Itu bukan sombong. Nyadar diri. Tapi ada yang jelek sombong. Ada. Udah jelek sombong, kurang ajar itu. Nah, tuh patokannya ketika kita merasa lebih dari orang lain, walaupun faktanya memang kita lebih, tetap nggak boleh ngerasa. Udah jelas nih. Makanya ajaran Imam Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Jailan, begini, menghilangkan kesombongan itu seperti ini. Ketika engkau bertemu dengan orang yang lebih tua, maka tanamkan dalam hatimu bahwa dirimu lebih hina dari orang tua tersebut. Kenapa? Biar bagaimanapun orang tua tersebut lebih lama menyembah Allahnya daripada kita. Satu. Ngelihat yang lebih muda, apakah kita boleh merasa lebih mulia? Ya jangan dulu. Tanamkan dalam hati. Ngelihat bocah-bocah yang kecil, yang umurnya lebih muda, bagaimana gua bisa lebih bagus dari dirinya, sedangkan gua mah maksiatnya udah lebih banyak kepada Allah dibanding dirinya. Kan enak kalau begitu. Lihatnya enak. Bahkan sama si kafir pun, tuh kalau Imam Ghazali mah, jangan dulu ngerasa mulia. Jangan dulu ngerasa gua lebih mulia dari si kafir. Jangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu endingnya nanti kayak apa akhir cerita kita. Bisa jadi itu orang yang kita cap kafir sekarang, sebelum dia meninggal seminggu, tahu-tahu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Sedangkan orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah mu'alaf, waduh, kaman la zambalahu, tidak ada dosa baginya. Kayak min waladathu ummuhu, sebagaimana ibunya baru melahirkan kayak bayi. Coba, dia kagak punya dosa. Dan nauzubillah, bisa jadi kita mati kagak bawa iman. Saking susahnya hidup, malik kagak nahan, kegoda sama amoy. Waduh,
Anak Cin, ada nggak si Maliknya? Hah? Nggak ada. Nggak ngajar. Ganti dah jangan si Malik dah. Saking susahnya hidup, sampai kegoda sama amoy anak Cina. Ya udah pokoknya lu pengen gue modalin apa ada, yang penting lu baca apa keluar dari agama banyak kan yang begitu. Nah itu makanya nggak ada gunanya punya sifat sombong. Dan ketika kesombongan menguasai hati, itu ada 4 kemadharatan. Ada 4 bahaya yang diakibatkan oleh sifat sombong. Ihdaha hirmanul haqi, yang pertama adalah terhalangnya dari kebenaran. Wa amyul qalbi, kalau hati udah nggak bisa nerima kebenaran, buta hatinya. Udah nggak mempan nasihat. Kalau kata orang tua mah udah tambeng, kagak ngerti dibilang. Itu orang tambeng, orang yang kagak ngerti dibilangin, apa sih? Penyebabnya sombong. Penyebabnya sombong. Oh ngaji no, siapa? Kamu sadaan? Lah bocah baru kemarin. Sombong nggak tuh? Sombong. Lah siapa dia? Gua tahu susahnya lah. Itu sombong. Nasehatin, sebenarnya bang jangan begini, lu tahu apa lu mau bocah? Sombong nggak tuh? Sombong. Sedangkan kita nggak pernah tahu kebenaran itu datangnya dari mana? Dari mana? Allah mau nitipin kebenaran bisa baik dari hal-hal yang kita nggak duga. Pengalaman pribadi, dulu lagi puyeng, lagi ngadepin masalah begini begitu di masyarakat. Yang ngomong bukan ustad. Yang ngejadem kirain mah ustad atau kiai. Kita adem hati kita gitu dinasihatin, kagak ada yang ngomong sampai begitu tajamnya. Yang ngomong siapa? Orang beragajulan. Ini namanya bu, kita mau masuk ke hutan, ya wajar we kena duri mah. Adem pikiran dia. Itu yang ngomong bukan orang bener statusnya. Yang ngomong orang beraga juga. Tuh kalau Allah mau ngademin hati orang, dari mana kayak bisa? Caranya kayak apa juga Allah mah bebas. Makanya kalau pengen hati kita lemas, hati kita enak, lega, satu buang yang namanya sifat sombong. Jangan ada gengsi. Tak dulu siapa dia? Gue makan keluarga sultan. Alah, yang sultan gue keluarga lu, kan begitu. Lu mah belum tentu. Nah sekarang yang lagi istilahnya jadi ricuh baik apa sih? Kan karena kesombongan. Yang lagi ricuh nasab. Karena apa itu? Jadi ada yang ngusut segala macam. Karena ada oknum-oknum yang menyombongkan nasab, mancing akhirnya. Ya udah sombong mah pokoknya sumber malapetaka beda. Satu, penyakit yang diakibatkan kesombongan, hirmanul haqi wa amyul qalbi an marifati ayatillahi ta'ala. Tertutupnya hati kita dari kebenaran sehingga menjadi buta hati kita an marifati ayatillah, tidak bisa memahami petunjuk-petunjuk Allah. Ayatillah di sini bukan cuma Al-Qur'an. Ayat-ayat Allah itu ada 2. Satu, ayat kauliyah. Ayat apa? Kauliyah. Ada lagi ayat kauniyah. Beda segitu doang, beda pengertian. Padahal hampir mirip. Yang satu kauliyah, qaf waw lam ya ta marbuto. Yang satu kauniyah, kaf waw nun ya ta marbuto. Beda. Ayat kauliyah itu adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril berupa Al-Qur'an. Itu ayat namanya itu. Ayat kauliyah. Ayat kauniyah yang bagaimana? Selain dari itu. Semesta alam itu ayat-ayat Allah. Apa sih ayat Allah? Petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah. Gunung tuh ayat Allah. Laut ayat Allah.
Allah, langit ayat Allah, bintang ayat Allah, bulan ayat Allah. Maka ketika manusia sudah tidak bisa mendengarkan ayat-ayat kauliyah Allah, dibacain Quran, udah kagak ngerti. Sekarang kan jangankan orang dibacain Quran, setan gua karena ngelawan, bener nggak? Orang kesurupan dibacain Quran, qul a'udzu birabbin nas, ya gua mah levelnya Yasin kata yang kesurupan. Nah kalau manusia udah kagak mau ngedengerin Quran, ayat kauliyah Allah sudah tidak didengarkan, jangan salahkan ketika ayat kauliyah Allah yang berbicara. Kagak pugu-pugu kemarin lagi ngelamun-lamun, tahu-tahu di orang dikit di daerah Bogor. Ada yang ngerasa nggak? Yang ngerasa ditegur itu, kalau gue mah nggak ngerasa. Emang gue mah pules. Nah itu hati-hati. Ada gempa di mana orang kita mau kagak kerasa. Wow gede di sini. Oh ada apa dengan diri lu? Berarti lu lagi ditegur itu. Kalau yang nggak ngerasa berarti dosanya rada dikit. Hah? Ya sombong bercanda mah. Yang penting sombong itu jangan keluar dari hati, sebatas mulut. Ada gue mau jawabannya. Allah. Tuh, amyul qalbi. Wa fiha ahkamullahi ta'ala, sedangkan di dalam ayat-ayat Allah itu terdapat hukum-hukum dari Allah. Ya ayat Allah bukan Quran doang. Orang ngenasehatin itu juga ayat Allah. Orang ngelihat kita salah dinasehatin, kitanya kagak terima. Nah itu gara-gara sombong. Siapa lu? Makanya sekarang mau tenar banget. Waduh. Sekarang mau bukan ilmu yang didengerin, duit. Yang didengerin duit. Lu mau ngomong apa kira kagak ada duitnya, mau mual didengerin orang. Sampai haram jadahnya. Orang kaya mah kentutnya wangi, setan. Di mana ada orang kentut wangi sih? Tapi istilah. Coba nih rapat panitia nih di kampung-kampung, di desa-desa. Coba nih. Itu kalau orang yang kelihatan berduit, silakan Pak bicara, semua mendengarkan dengan khusyuk. Oh, iya, setuju. Giliran ceng-cerepetnya ngomong yang kagak ada duit. Menurut saya mah begini Pak, alah banyak ngomong lu kan begitu. Ngeribet-ribetin doang, tadinya rapat udah kelar. Galang ngomong. Tuh duit sekarang mah yang didengerin duit. Kenapa? Ya itu penyakitnya udah sombongan. Kalau udah nggak bisa nerima ayat Allah, gara-gara sombong, ya kacau manusia. Ulama itu juga ayat Allah, petunjuk Allah. Adanya kiai, adanya ustadz, itu ayat Allah. Al-Quran kagak didengerin, kiai kagak didengerin, ustadz kagak didengerin. Waduh, laulal ulama la sorotin nasukal bahaim. Kalau udah nggak ngedengerin ulama, makalah jadi manusia ini seperti binatang. Dalam hal apa? Perilakunya udah kayak binatang. Kadang-kadang kita bingung ngakur-ngakurin. Wah, dulu mah zaman Nabi, zaman jahiliyah. Ya padahal lebih jahiliyahan orang sekarang. Sekarang. Zaman Nabi mah tibang ada istilah tuker-tukeran bini. Tuh, zaman Nabi tuh. Kejahiliyahan zaman Nabi tuh sampai begitu. Bini saling tuker. Terus apa lagi? Jahiliyahan itu. Ketika lahir bayi perempuan dibunuh. Tapi udah lahir baru dibunuh. Zaman sekarang belum lahir udah dibunuh. Berarti lebih jahiliyah. Zaman sekarang. Ya, tapi nggak selamanya orang zaman sekarang kalah. Ada juga menangnya orang zaman sekarang dibanding zaman dulu. Zaman dulu ada tetap sisi positif dan negatif. Intinya apa? Mau hidup di zaman kapan orang sombong mah mau selamat. Sampai akhir hayat juga bisa jadi celaka. Firaun ngapa sih kagak mau tobat? Lantaran sombong. Abu Jahal lantaran sombong. Coba kalau Abu Jahal kagak hilang sombongnya, nggak gengsi sama Nabi Muhammad, dia mau ngikut Nabi Muhammad di ujung hidupnya. Lah kan kalau orang mau tobat pasti siapa yang kagak diampunin sama Allah? Pasti diampun.
Ya ampunin. Makanya iblis kagak diampunin lantaran apa? Kagak mau tobat. Ngapa dia kagak mau tobat? Lantaran dia sombong. Makanya kita mah jangan diterima kagak tobat gue, terima kagak tobat gue. Lu sombong kagak, goblok doang yang ada. Tobat mah tobat baik. Ya bukan, besok udah maksiat lagi. Kan udah diajarin bab tobat. Kan kemarin kita di tanjatan kedua ngebahas tobat. Pertama ilmu, kedua tobat, masalah tobat nih sekalian ingat-ingat. Walaupun kita besok maksiat, sekarang tobat, besok maksiat, tetap kerjain baik tobatnya. Nggak ada yang percuma. Kalau bahasa alu mah tobat sambal percuma. Ustadznya masih kelas apa itu? Belum. Apa namanya? Amatir. Kiainya masih kiai amatir. Tapi kalau kiai udah kelas levelnya level high apa pro, nah dia pasti ngomong begitu, udah tobat baik. Kenapa? Bagus baik. Bagusnya di mana? Nih, sekarang kita tobat. Tadi kita masih maksiat. Begitu kita tobat, dosa kita udah kehapus. Walaupun besok kita maksiat terus mati, berarti dosanya baru yang itu doang. Benar ya? Syukur-syukur besok maksiat. Terus habis maksiat kita tobat lagi, matinya pas lagi tetap nggak punya dosa. Coba kalau begini mah antar beda tobatnya dah. Wow. Makin banyak kelelep kagak pernah numpuk. Jadi nggak ada tobat yang percuma. Kalau ada yang bilang tobat yang percuma itu berarti majlis taklim amatir, begitu. Baru jadi hamba yang amatir. Masih perhitungan sama Allah dia masih perhitungan sama Allah. Kalau kita udah ngitungnya begitu, nyari aman baik, iya dosa kita banyak, tapi ampunan Allah lebih banyak. Atau hirmanul haq, terhalang dari kebenaran akibat sombong. Wasaniyatu al-muqtu al-bughdu minallahi ta'ala. Bahaya yang kedua ketika kita memelihara kesombongan adalah al-muqtu wal-bughdu, kebencian dari Allah benci sama orang yang sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin, tuh ada ayatnya. Sesungguhnya Allah la yuhibbul mustakbirin, tidak sama sekali menyukai orang-orang yang takabur. Kagak diresepin di sana. Makanya ada hadis Nabi, la yadkhulul jannah, pakai lan nafi nasab istiqbal. Tuh kalau ngaji alatnya, lan nafi nasab istiqbal, menasabkan istiqbal, menafikan hukum yang akan datang. La yadkhula, tidak akan pernah. Tuh. Kalau tibang la yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Tibang tidak masuk surga, berarti masih ada kemungkinan bakal Kalau udah pakai lan nafi nasab istiqbal, dinafikan tuh harapan masuk surganya. Kagak bakal pernah. Tuh. Beda kan? Kalau kita minta maaf, terus kata dia, gua nggak maafin lu, berarti masih ada harapan bakalan dimaafin. Kita nembak perempuan, gua nggak terima lu, berarti masih ada harapan untuk diterima. Tapi kalau udah bahasa si perempuan, kagak bakal pernah gua mau nerima lu, udah buru-buru lari kemari. Oh, ayam hitam ayam putih, biasa registrasi sama ketua gitu. Tapi transfer nomor rekening langsung. Berarti udah habis. Berarti udah habis. Bahasa Nabi, la yadkhulal jannata, tidak akan pernah bisa. Oh, maknanya begitu. Masuk surga man kana fi qalbihi qatun minal kibir. Siapapun orang yang di hatinya ada setitik noda kesombongan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan wa
wasaniyatu wal muktu wal buktu minallahi ta'ala. Ya Rabbi ruwiana Musa alaihi salam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam qala pernah berkata, ya Rabbi man abghadu khalqika ilaika qala man takabbaru qalbu wa ghalita lisanu wa safaqa aina wa tajilat yaduhu wa sa'a khuluquhu wa bahilat. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah. Kan Nabi Musa mah bisa, dia mah langsung tektokan sama Allah, ngobrol sama Allah. Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, man abghadu khalqika, manusia yang mana sih yang paling engkau benci? Manusia yang jenisnya kayak apa sih yang paling Allah sebel? Ilaika qala, Allah menjawab, man takabbaru qalbu, satu yang paling gua benci, predikat pertama musuh gua adalah man takabbaru qalbu, orang yang hatinya takabur. Dibencinya juga nomor pertama. Kalau nomor duanya siapa ya Allah? Oh, nomor keduanya mah dia mah golato lisanu, orang goludo lisanu, orang yang mulutnya kasar, yang suka ngomong wah segala macam. Tapi bukan Batak ya. Kalau Batak itu emang udah bawaan. Batak mah emang udah adat. Emang ngomong kudu kencang baik. Batak bukan berarti wah berarti orang Batak dibenci sama Allah nih. Enggak. Tuh. Itu mah adat kebiasaan. Itu mah intonasi, ini mah omongannya kasar. Omongannya acak-acak kan anjing babi segala macam. Itu penyontoin gua. Terus sangkanya gua benci Allah kan gitu. Aduh. Sekarang mah jangankan orang biasanya, jangankan premannya yang make udang-udang, make gamis, gua bacotnya luar biasa. Biasa kasar, memaki-maki, tukang maki-maki, tukang menghardik. Ini kan kami mengkritik. Pakai ilmu. Mengkritik itu ada caranya. Kan Nabi ngomong kulil haqqo walau kana murron. Ya bener ada hadisnya, tapi pemahaman lu yang dongo tentang memahami hadis tersebut. Bahasa Nabi kulil haqqo walau kana murron, katakanlah yang hak walaupun pahit, resikonya tanggung sendiri, bukan bawa-bawa orang. Mana resiko tanggung sendiri? Adepin sendiri. Kagak resep sama lurah, samperin ke lurahnya. Assalamualaikum, ente jangan begini, ente salah. Kalaupun ada resiko, yang nanggung diri sendiri. Yang ditabok kita masih lurah. Tuh begitu. Bukan kita bawa-bawa orang ke kantor des. Wah lurah begini. Melimpahkan resiko kepada orang lah. Tuh pahamin tuh kulil haqqo walau kana murron. Kalaupun kita nggak ditampol sama si lurah, paling urusan kita dikejar bebelit ntarnya. Berarti resiko buat diri sendiri. Begitu. Jangan malah mengkambing hitamkan orang lah. Kulil haqqo walau kana murron. Ada caranya, ada etikanya. Ngikutin ajaran Allah sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana itu Musa dan Harun suruh ngadepin Fir'aun. Pakula lahu kaulan sadida, layinan bahasanya. Hai Musa Harun, datengin tuh Fir'aun, bilangin innahu togo wa'aso, Fir'aun udah kelewat batas, wa'aso, Fir'aun udah terlalu banyak maksiatnya. Sampein ke Fir'aun, tapi ingat, kula lahuma kaulan layinan, berkata-katalah, berbicaralah kalian di depan Fir'aun dengan bahasa yang lemah. Kulil haqqo walau kana murron. Karena menyatakan kebenaran bukan dengan teriak-teriakan, bukan dengan maki-maki, menyampaikan kebenaran dengan kalimat yang benar. Begitu atuh konsepnya kalau ngakunya bela agam. Aduh, suruh ngaji gak? SMS-in gak? Biar enak. Tuh begitu tuh, mahamin agama jangan sepotong-sepot. Nah sekarang kita ahli sunnah wal jamaah, bukan cuma Quran hadis, tapi ada ijma dan kias. Kita kiaskan, kalau sekelas Fir'aun baik, sekelas Fir'aun, itu Musa sama Harun disuruh ngomongnya lemah. Emang kira-kira Jokowi lebih gila dari Fir'aun? Ayo. Atau Prabowo lebih gila dari Fir'aun? Enggak kan? Emang pernah nggak dengar Jokowi ngaku Tuhan? Enggak. Pernah nggak? Enggak. Pernah nggak dengar Jokowi masukin orang sekeluarga ke penggorengan?
Kalau Firaun Siti Masih itu sekeluarganya digoreng hidup-hidup. Tapi ngomongnya suruh lemah lembut, menyampaikan kebenaran dengan kalimat-kalimat yang benar. Ajaran Allah mah benar. Selamat kalau ngikutin ajaran Allah. Ini sebab golu dolisanu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa, peringkat kedua yang dibenci oleh Allah adalah orang yang kalimat-kalimatnya tidak bisa dijaga. Wasofako aina, orang yang suka memicingkan kedua matanya, memandang rendah orang lain. Nggak boleh kita sama baik manusia mah. Kalau wali mah udah kagak kelihatan sama dia mana orang kaya, mana orang